Halo guys, welcome to my channel Tesplo TV. Selamat kembali bergabung bersama dengan channel gua Tesplo TV. Nah, ini setelah banyak sekali masukan dari subscriber gue dan juga teman-teman ya, yang ingin tahu kehidupan sportcaster atau presenter olahraga. Nah, gue punya acara baru. Gue akan naikkan setiap hari Jumat, setiap minggunya. Kontennya adalah kisah nyata di balik layar sportcaster. Ya, jadi itulah acaranya, adalah kisah nyata di balik layar sportcaster. Jadi gue akan membahas, gue akan kasih tahu semuanya apa saja yang menjadi persiapan seorang presenter olahraga atau sportcaster, dari mulai menyiapkan materi sampai live, apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi kesulitan, apa yang menyenangkan, apa yang mungkin harus dipersiapkan, sehingga semua tontonan, semua live jadi berjalan dengan baik. Karena buat gue, kalau setiap gue siaran adalah this is my show. Jadi gue harus mempersiapkan diri dengan baik untuk gue dan juga untuk pemirsa, dan juga untuk TV di mana gue bekerja. Gitu guys. Jadi mulai sekarang lu boleh tanya apapun ya. Pokoknya di komen video ini lu tanya apa yang lu ingin tanyakan tentang suka duka menjadi sportcaster. Pokoknya acaranya adalah kisah nyata di balik layar sportcaster. Kalau lu nggak nanya, gue akan ceritakan pengalaman gue ya. Jadi kalau lu mau nanya, bebas, gue jawab sejujur-jujurnya. Oke? Nah, ini untuk awal ada yang bertanya sama gue. Jadi untuk episode pertama ini, di episode kisah nyata di balik layar sportcaster, bahkan ada yang bertanya, Bung Tio kapan sih mulai jadi presenter? Kok dulu katanya dia sudah lihat gue sejak dia pakai celana SMP, celana biru. Sekarang dia udah kerja. Lama bener. Jadi emang begitu. Jadi gini, guys, pertama gue jadi presenter itu tahun 99 guys. Jadi dulu gue sekolah SMA dan kuliah di Bandung. Gue bekerja ya, gue nyambi jadi MC sejak dulu, dan juga salah satu radio di Bandung ya, penyiar. Nah, ketika tahun 99 itu awal gue nge-MC di Jakarta. Kemudian gue ketemu sama namanya Mas Irwan Hendarmin. Itu adalah salah satu eksekutif produser di RCTI Sport waktu itu. Nah, waktu itu gue dikasih kartu nama untuk casting, untuk datang ke Kebun Jeruk RCTI waktu itu. Itu setelah lama berjalan gue butuh waktu ya untuk berpikir, karena waktu itu gue udah lulus kuliah juga. Gue tuh insinyur loh guys, sarjana teknik guys. Jadi yang mau tahu, gue itu sarjana teknik. Jadi gue tuh gak ada hubungannya dengan olahraga. Banyak yang bilang, wah Bung Tio kuliah di mana? Gue teknik sipil, insinyur guys, S1. Tapi akhirnya jadi presenter bola. Jadi akhirnya gue memberanikan diri untuk datang casting. Dan you know what? Sampai di RCTI semuanya artis guys. Ya pokoknya ada penyanyi, pemain sinetron, MC yang sering udah orang inilah sudah sering gue lihat di TV. Nah, kalau gue mas siapa tuh gitu, orang tengah derek dek. Artis KB ya kumaha gitu. Saya kan dari Bandung gitunya. Geus ke Jakarta naik bus, can boga mobil orang teh gitu. Nepi ka RCTI teh artis KB anjing. Ieu teh kumaha ya gitu. Tapi akhirnya ya udah pede aja udah ya. Nah, itu yang membuat gue pede adalah kebetulan dulu gue teh main Championship Manager, tahu nggak kalian? Iya. Jadi main CM dulu, CM namanya CM. Nah itu jadi kalau main CM tuh ngapalin pemain. Jadi bisa sehari itu bisa 15 jam main CM. Kecuali sekolah, pulang langsung main CM lagi, nggak tidur.
ngopi main itu udah jadi hafal pemain gitu. Mulai dari zaman dulu Serie A kan, Empoli, Perugia, semua hafal, nomor punggung hafal, nama hafal. Nah itu yang membuat gue pede guys. Ini gue ceritain buat kalian nih guys. Nah pas sampai di sana ternyata tesnya itu, nah ini bedanya dulu sama sekarang ya. Kalau sekarang muka ganteng, muka dikit bule, cakep, bisa jadi presenter olahraga. Dulu, aduh, hese pisan gitu, tegampang gitu, nggak susah, tidak mudah gitu, hese pisan menjadi presenter mah. Casting, pas casting teh ayat 30-an, ada 30 orang lah, 30 orang di SCTI. Yang bukan artis kayaknya cuma gua doang, yang lain banyak artis. Terus udah gitu di casting kamera ngadrek-dek, deg, tapi ya udahlah, mana punya kepercayaan dirian, terus bisa pernah ya penyiar radio jadi beranilah ngomong gitu, bisa. Kemudian katanya nanti dari sekian puluh itu keterima 10, diseleksi lagi keterima 5, seleksi lagi hanya 3 yang keterima katanya. Wah, nothing tulus ya kan, udah kalau masuk, kalau nggak ya udah balik lagi ke Bandung gitu. Dah akhirnya alhamdulillah tuh seleksi pertama lulus, jadi keterima 10, saya masuk. Minggu depan balik lagi katanya. Oke, balik lagi. Nah pas berikutnya dipanggil, datang lebih pede, hanya 10 orang. Tapi di situ mau kelihatan banget ini artis-artis yang sudah top tea atau orang masaha atau gitu kan, masuk. Nah pas lagi gue datang ke yang casting kedua, tinggal 10 orang tuh, lebih percaya diri dong, udah siap dengan pokoknya urat malu udah putus aja. Udah siap, karena memang niat kan, maksudnya pengen banget jadi presenter olahraga gitu, karena memang awalnya kan memang suka olahraga gitu. Pas di sana dites. Nah gue inget banget 4 orang yang ngetes gue. Namanya dulu produser RCTI adalah Gita Suwondo, Erik Irawan, Untung Pranoto, Yoyon Ukrawinata. Nah 4 orang. Yang baik cuman 1 guys. Yang baik cuman Gita Suwondo yang baik. Yang 3 ini, wow killer guys, galak. Mas Yoyon, Mas Untung, Mas Erik. Wuh. Jadi ibaratnya datang aja, duduk di kursi, turun, lu duduk bawah. Gue suruh di bawah guys, duduk di lantai guys. Terus suara lu bagus kan, kata mereka, suara lu bagus, udah lu VO gitu. Jadi gue jauh-jauh ke Jakarta suruh VO doang, suruh face over, suruh ngisi. Dulu kalau nggak salah itu acara mereka tuh Planet Football sama apa gitu ya, sama highlight kayak highlight Liga Italia. Jadi suaranya suara gue, tapi gue nggak boleh duduk di atas guys, duduk di bawah. Itu yang namanya Yoyon, yang namanya Upe, Untung Pranoto, dan juga namanya Erik Irawan. Galak guys, tapi mereka mentor-mentor gue. Mereka yang membuat RCTI Sport dulu top dulu ya. Nah yang baik tuh Mas Gita udah minum, udah makan. Nah dia doang tuh, gue inget banget sampai sekarang. Ini yang lain mah boro-boro kasih ngirit-ngiritin makan atau minum, boro-boro. Nah kalau Mas Gita baik, alhamdulillah Mas Gita sama gue sekarang masih jadi presenter, jadi komentator gue. Gitu. Jadi itulah sedikit cerita ya, mungkin yang belum pernah diceritakan ke siapapun, sekarang lu tahu semuanya. Jadi tidak, perjuangan menjadi presenter tidak mudah. Oke, gue lanjutin ya. Kemudian casting yang kedua itu adalah casting yang nanya tentang pemain. Jadi siapa pelatih Perugia? Siapa pelatih Bolonya? Nomor 4 di Bolonya, nomor 7 di Bolonya siapa? Alhamdulillah guys, gue jawab semua. Sampai mereka gila lu hafal semua ya. Dalam hati gue bohongin, gue main CM, gue hafal. Jadi itu casting tahun 99 tuh, kejam loh. Dulu jadi presenter olahraga gak gampang guys. Dulu nggak modal ganteng, nggak modal, pokoknya modalnya ini otak, terus benar-benar bagus gitu. Kalau sekarang nih, sorry ya, asal muka rada cakep, bule dikit gitu, langsung masuk. Jadi sekarang standar untuk menjadi presenter tuh kayaknya udah
berbeda jauh dengan dulu. Kalau dulu memang mau jadi presenter atau match, host match atau pertandingan itu susah banget. Dulu, belum selesai. Ini jadi abis itu akhirnya keterima cuma dari 3 orang. Nah, setelah 3 atau 4 kali casting, akhirnya keterima 3 orang. Jadi tahun 99 itu yang masuk bareng sama gua di RCTI Sport yaitu Feni Rose, Wulan Guritno, sama gue. Iya, akhirnya masuk. Ye. Nah gitu. Yang menarik adalah setelah terima, gue pikir gue jadi presenter batch kan. Ternyata tidak, guys. Jadi presenter kuis, guys. Jadi susah untuk langsung menjadi presenter olahraga karena waktu itu presenter olahraganya masih Bang Andi Darussalam Tabusala, kemudian Olan Fatah, kemudian Tris Irawan. Nah, 3 orang senior yang siaran. Sedangkan kuisnya waktu itu tuh ada Gilbert Patiruhu, gue, Wulan Guritno, Dik doang. Itu kita jadi presenter kuis di seri A Liga Italia. Nah itu kalau lo mau tahu bahwa kapan gue bisa jadi presenter dan kapan gue memulai karir di dunia TV tahun 99. Waktu itu gue di casting, akhirnya masuk karena memang di saat itu susah banget atau sulit banget untuk menjadi seorang presenter olahraga. Nah, gue baru menjadi presenter pertandingan itu di tahun 2001. Itu pertama kali gue siaran jadi host match itu 2001, dan itu bukan di RCTI, di Antv. Pertama kali gue menjadi penyiar yaitu di Antv, Liga Bank Mandiri kalau nggak salah, atau pokoknya Liga Indonesia, Liga Bank Mandiri kalau nggak salah. Jadi gue pertama kali menjadi pembawa acara olahraga di situ 2001. Pertandingan ya, mengulas pertandingan. Kaku, guys. Gemeter juga itu sama Bang Reva Dedi. Terima kasih Bang Reva, gue masih ingat lo yang memberikan gue kesempatan untuk menjadi presenter olahraga pertama. Gue gak pernah lupa tuh. Jadi itu kalau ditanya kapan gue menjadi presenter olahraga pertama kali tahun 99, tapi gue pertama jadi kuis di seri A Liga Italia di RCTI. Akhirnya karena di RCTI 2 tahun itu gue gak dapat kesempatan untuk jadi presenter pertandingan, akhirnya gue mundur. 2001 gue mundur, gue pindah ke Antv. Nah di Antv itu gue diberikan kesempatan untuk menjadi seorang presenter olahraga pertandingan. Nah, alhamdulillah sampai sekarang gitu. Jadi tidak mudah, guys, untuk menjadi seorang presenter, tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha. Dulu gue suka nonton, jadi gue tuh rada gila sama olahraga. Olahraga gue aslinya basket. Gue bukan nggak main bola, gue main basket. Tapi gue semua pertandingan bola, basket, F1, MotoGP, tinju, itu gue tonton semua. Mau jam berapa aja gue tonton. Sampai ada cafe bule isinya untuk olahraga, gue tonton. NBA gitu, semua gue nonton. Karena dulu kan belum seperti sekarang ya, belum banyak TV kabel yang bisa kita saksikan di mana aja gitu. Jadi gue dulu ada di Bandung ada sebuah cafe yang memang isinya bule semua, nayangin NBA, NFL, F1, tinju, pokoknya semua secara langsung nonton. Jadi gue selalu hadir situ dari mulai gue SMA. Akhirnya alhamdulillah tahun 99 gue menjadi presenter olahraga. Itu, guys, cerita dari kisah nyata di balik layar Sportcaster. Nah itu kan pertanyaan dari teman-teman, kapan gue mulai menjadi penyiar olahraga. Nah kalian boleh tanya apapun pertanyaan seputar Sportcaster, nanti gue akan ceritakan di konten ini ya. Terus di komen ya pertanyaan kalian atau apapun, nanti insya Allah akan gue bawakan. Jadi intinya itulah kisah nyata di balik layar Sportcaster. Tagline adalah kalau kalian tidak tahu, sekarang kalian tahu. Itu yang tentunya akan gue berikan di T10 TV. Makasih ya sudah menyaksikan T10 TV. Jangan lupa tiap hari Jumat gue akan naikkan kisah nyata di balik layar Sportcaster. Ini acara baru di T10 TV.
Khusus untuk kalian semuanya subscriber setia gue. Dan jangan lupa ya, nyalakan notifikasi lonceng dan share videonya kemana-mana. Terima kasih sudah menyaksikan Desflu TV. Tio Nugroho undur diri. Sign out. Bye.